Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebakul khair kelas 1. Kaifa halukum? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur karena pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Islam. Nah, untuk mengawali belajar kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, Ustri akan membahas mengenai rukun iman. Nah, rukun iman ini terdapat dalam mata pelajaran akidah. Sebenarnya, apa sih rukun iman itu? Rukun iman adalah landasan kepercayaan seseorang terhadap agamanya. Nah, kepercayaan ini diwujudkan dengan meyakini dan membenarkan dalam hati serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar atau disebut dengan takdir. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu rukun iman kepada Allah. Kita mempercayai bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta atau disebut dengan Sang Khalik. Nah, kita harus mempercayai bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Makhluk Allah itu tidak hanya berupa manusia saja, melainkan ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada makhluk yang tidak terlihat oleh mata yang disebut dengan makhluk gaib. Nah, makhluk gaib ini antara lain ada malaikat, jin, dan setan. Nah, percaya kepada Allah diwujudkan dalam perilaku yang menjalankan dan menjauhi segala larangannya. Rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan jin diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Untuk menambah keyakinan seseorang terhadap iman terhadap malaikat, maka hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya oleh Tuhannya. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan para rasulnya. Nah, malaikat ini jumlahnya ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui dan kita yakini itu ada 10. Yang pertama yaitu ada malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah malaikat Mikail, tugasnya membagikan rezeki. Nah, rezeki ini disampaikan kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Yang ketiga ada malaikat Malik, bertugas menjaga neraka. Yang keempat ada malaikat Ridwan, bertugas menjaga surga. Yang kelima ada malaikat Israel, tugasnya adalah meniup terompet atau sangkakala. Nah, terompet ini ditiup nanti ketika hari kiamat sudah datang. Yang keenam yaitu malaikat Israel, tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang ketujuh dan kedelapan ada malaikat Atid dan Raqib yang tugasnya adalah mencatat amal baik dan amal buruk. Sedangkan yang ke-9 dan ke-10 ada malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya adalah menjaga alam kubur. Yang ketiga, rukun iman kepada kitab. Nah, kitab Allah ini ada 4 yang wajib kita ketahui. Yang pertama ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, yang ketiga ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini dibawa oleh oleh Nabi Isa. Kemudian yang terakhir ada kitab
Al-Quran, yaitu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu. Rasul itu juga seperti manusia, mereka memerlukan makan, minum, tidur, bahkan mereka juga bisa meninggal seperti kita. Namun, para rasul ini memiliki kelebihan yang disebut dengan mukjizat. Nah, rasul ini terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, sehingga para rasul ini dijamin untuk masuk surga. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta. Jadi kita harus mempercayai bahwa suatu saat kiamat itu akan datang. Tetapi kedatangan hari kiamat itu tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Hari kiamat ini digambarkan di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-5. Kemudian terdapat dalam surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Zalzalah. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, atau disebut dengan takdir. Qada artinya ketentuan yang ada pada makhluknya dan manusia tidak dapat untuk mengubahnya. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya ketentuan atau ukuran. Nah, kalau menurut istilah adalah segala sesuatu ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya dengan ukuran masing-masing. Jadi, qada dan qadar artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan dan keputusan atas semua makhluknya. Alhamdulillah, materi rukun iman sudah tersampaikan. Jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi, Ustri mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khasiran.